Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KLSTV. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang Pancasila, yaitu di mana ada 5 sila yang harus kita hayati dan kita pedomi sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi yang pertama tentang sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. 4, Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan penuturan perwakilan. kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dari 5 sila ini tadi yang kita sebutkan, tentunya harus kita laksanakan. Yang pertama, kita akan kaji sila pertama dulu. Jadi banyak sekali jelentrehannya tentang, walaupun di situ menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, namun jelentrehannya sangat panjang dan itu harus kita amalkan, karena kita hidup bernegara yang simbolnya Pancasila, itu ada Bhinneka Tunggal Ika, artinya banyak perbedaan walaupun berbeda-beda tapi tetap Satu. akan kita kaji dari sila pertama dulu, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan hanya sebutan berketuhanan yang Maha Esa, itu banyak hal yang perlu kita pelajari. Tentunya kita harus sadar, percaya dan taat bahwa Tuhan itu ada, Gusti Allah kalau kita lihat gitu. Terus tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi kalau kita lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamamu. Jadi di sini kita harus pahami, walaupun berbeda-beda suku, agama dan ras, sudah dirangkum dalam satu kata Bhinneka Tunggal Ika. Begitu, paham semuanya? Nah, terus berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, itu tadi sila pertama tadi sudah kita kaji, sudah kita pahami bersama, dan tentunya harus kita laksanakan apa menjadi amanah sila pertama tadi. Selanjutnya sila kedua, apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita manusia sudah meyakini bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, seperti yang kita sebutkan di depan, maka kita harus berkeadilan dan yang beradab. Jadi ojo peh-pehne wong sing rekoso, wong sing duwe diidak sakdeme dhewe, ananging kita harus berkeadilan. Jadi berkeadilan itu tidak harus sama. Jadi dan beradab. Jadi walaupun suku ras kita berbeda-beda dan sebagainya, jangan sampai mendiskreditkan sesama yang lainnya. Dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini jelentrehannya juga panjang. Nah, itu gurunya pun juga tahu loh. Yang pertama, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti contoh sadar, percaya, taat, rela, nerima, jujur, sabar, dan budi luhur, itu harus kita junjung tinggi. Terus selanjutnya berani membela kebenaran. Jadi berani membela kebenaran itu ketika kita dalam posisi jujur, itu harus dalam kebenaran kita bela. Jadi berbudi luhur. Kita sebagai umat beragama tentunya harus berbudi luhur kepada semuanya. Itu ya, paham? Paham. Jadi sudah sila ketiga. Sila kedua, jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua berkeadilan yang beradab. Terus kalau sila itu sudah kita laksanakan, maka kita harus melaksanakan juga sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak suku, banyak pulau, dan mungkin ribuan pulau. Nah, itu harus kita tetap satu yang diwadahi Pancasila tadi. Jadi persatuan Indonesia itu jelentrehannya banyak juga. Salah satu contoh berbakti kepada tanah tumpah
darah kita, yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan untuk wilayah negara kita. Terus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kata Bung Karno, apa yang saya berikan kepada negara, sumbangkan pada negara. Jangan sampai berniat apa yang akan saya ambil dari negara. Jadi harus berkorban di situ. Nah, setelah sila keempat gimana tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu artinya Saudara Gerhana itu antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, jangan mengutamakan kepentingan sendiri ataupun diri sendiri. Terus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat tadi. Yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi satu contoh misalnya sampai yang orang menjat apa pohong singkong dia jadi paksa kudu mbok pangan nang bakwan ya mangan bakwan. Jadi jangan sampai memaksakan kehendak pada orang lain. Itu ya, paham ya? Terus mengutamakan musyawarah. Jadi dalam mengambil keputusan itu tentunya harus bermusyawarah dulu. Misal kita ini pengen minum kopi, nah musyawarah dulu, semua seneng kopi apa ora. Kalau ada yang tidak suka kopi mungkin bisa minum air putih. Tapi kalau ada nih kopi, disepakati ya minum kopi kabeh sama. Itu maksudnya ya. Terus beretika baik dan mempunyai rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Jadi kalau sudah bermusyawarah, misalnya diri ini musyawarah, sore ini goreng telo karena ono telo. Ya wis kita goreng telo dan kuwi yo sing dipangan. Karena sudah kesepakatan ketika wis sepakat goreng telo bar kuwi ono sing goreng gedang. Kuwi jenenge ora melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Gitu. Terus selanjutnya sila ke-5. Iya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tadi seperti disampaikan di awal, berkeadilan bagi semua warga. Jadi ujungnya itu terus telone dikei loro diri. Iki nggawa jaket dikei telu. Lah kuwi pengen ireng ora dikei. Itu namanya tidak adil. Itu ya, paham ya? Itu tadi yang sudah kita kasih, kita sudah ngasih tentang Pancasila ada 5 sila tadi sudah kita kasih bersama. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Apa nih kalau ajeng tanglet mengapa kok ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila yang pertama? Kenapa tidak yang lain? Oh iya, Iya, itu begini. Jadi kalau sila-sila yang lain dijadikan sila yang pertama, maka tidak sinkron dengan ajaran-ajaran atau kitab-kitab suci, baik itu Al-Quran ataupun kitab suci yang lainnya. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya harus berketuhanan dulu. Jadi imannya itu harus ditanamkan dulu, baru melaksanakan bisa berkeadilan, terus bisa menjaga persatuan, bisa musyawarah dan lain sebagainya. Maka dari itu sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, supaya tertanam di hati kita semua tentang iman bahwa Tuhan itu ada. Itu ya, sudah ya. Terus ada lagi? Oh ya. Ya dan Dewantara itu kan nate ngendika. Ya. Ing ngarsa sumbuwada ing madya mangkasa sepuri hendayani. Itu pripun nggih maksudnya? Oh iya, ing ngarsa sumbuwada ing madya mangkasa sepuri hendayani. Itu sing dimaksud yen dadi pengarep utawa ning ngarep jadi bisa dibilang jadi pimpinan itu harus menjadi tauladan, jadi contoh. Ya, siap. Siapa sajakah untuk tokoh yang merumuskan Pancasila
sebagai simbol NKRI. Oh iya, jadi siapa saja yang merumuskan tokoh-tokohnya dari unsur mana saja kan gitu ya. Iya. Jadi unsurnya itu dari beberapa tokoh, antara yang pertama Bung Karno tentunya, terus Bung Hatta dan sebagainya. Ada juga tokoh-tokoh yang lain, jadi dari tokoh Muslim maupun dari tokoh agama lain. Jadi di situ dirumuskan bersama hingga disepakati Pancasila itu sebagai simbol dasar negara Republik Indonesia. Itu paham ya? Paham. Oke. Sampai di sini dulu sementara, besok kita lanjut ngaji tentang kehidupan bersama kajian buku ini besok Al-Ghazali, jadi cahaya di atas cahaya. Jadi kan kita bedah buku di sini untuk kita sampaikan pada pemirsa, kita pahami bersama di episode berikutnya. Baik, demikian kajian tentang Pancasila pada kesempatan malam hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.